Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Ketemu lagi dengan saya Pak Febrian Samsudaya dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang passive voice. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada keterangan bahwasanya ketika kita lebih tertarik atau if we more interested into the object, ketika kita lebih tertarik kepada objek daripada subjek, maka dalam menyampaikan dalam suatu kalimat biasanya kita menggunakan kalimat pasif. Bisa kita lihat dari ilustrasi kalimat dalam bahasa Indonesia berikut. Ini contohnya, Andi makan nasi. Ini adalah kalimat aktif. Ketika dibuat menjadi kalimat pasifnya akan menjadi nasi dimakan oleh Andi. Jadi dari nasi yang tadinya sebagai objek kita jadikan sebagai subjek. Ini adalah kalimat pasif. Contoh yang kedua, ayah akan membeli mobil baru besok. Ini adalah kalimat aktif. Kalau kita rubah menjadi kalimat pasif, mobil baru akan dibeli oleh ayah besok pagi. Ini adalah kalimat pasif. Kalau kita perhatikan dari contoh kalimat ini tadi, dua kalimat ini, maka kita bisa melihat kalimat aktif dan kalimat pasif itu perbedaannya di mana. Biasanya kalau kalimat aktif itu kata kerjanya kalau dalam bahasa Indonesia biasanya pakai me, sedangkan kalau yang kalimat pasif nanti biasanya menggunakan kalimat kata di atau ter. Oke, ini contoh dalam bahasa Indonesia. Kita lihat satu contoh lagi. Di sini juga ada dalam bahasa Inggrisnya. Seniman Jepang itu membuat patung. Nah, di sini yang digarisbawahi membuat patung. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya di sini the Japanese artist makes the statue. Ini adalah kalimat aktifnya. Kita bandingkan dengan kalimat pasifnya, patung itu dibuat oleh seorang seniman Jepang. Di mana tadi kata patung itu kalau dalam kalimat ini sebagai objek, kemudian di kalimat yang kedua dia menjadi subjek. Kemudian dari kata membuat berubah menjadi dibuat. Dalam bahasa Inggrisnya menjadi bagaimana? The statue is made by Japanese artist. Yang tadi the Japanese artist makes, kemudian di sini berubah menjadi is made. Nah, ini adalah kalimat pasifnya. Oke, ini adalah gambaran dari kalimat pasif atau tadi passive voice. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Ya, merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Changing active sentence into passive sentence. Di sini akan saya berikan rumusnya dulu atau formulanya dulu. Kalau kita membuat sebuah kalimat biasanya terdiri dari subjek, kemudian verb, kemudian objek, bisa juga ditambahi dengan keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Nah, di sini juga ada auxiliary kalimat kata tambahan, nanti bisa dipakai bisa tidak, makanya di sini menggunakan tanda kurung. Nah, ketika kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yang kita lakukan itu apa? Seperti dalam contoh tadi, ketika dari subjek dia berubah menjadi objek, atau sebaliknya dari objek berubah menjadi subjek, maka yang kita lakukan adalah seperti ini, merubah subjek tadi menjadi objek nantinya. Dari objek berubah menjadi subjek.
Kalau ada auxiliary kata bantunya maka tetap. Kemudian verbnya. Nah, di sini yang paling penting dalam pembelajaran passive voice ya. Di sini untuk kata kerjanya ya. Untuk kata kerjanya di sini dipecah menjadi 2. Dipecahnya menjadi apa? Kita lihat. Nah, tadi dari subjek berubah menjadi objek, objek menjadi subjek, kemudian kalau ada auxiliary atau kata bantunya tetap diturunkan. Kemudian untuk verbnya di sini kita lihat dipecah menjadi to be dan verb 3 ya. Jadi dari verbnya sendiri berubah dipecah menjadi to be dan verb 3. Kita lihat keterangan masing-masing dulu dari sini, posisi subjek, auxiliary, verb, objek, to be dan sebagainya. Kita lihat dulu ini. Subjek itu biasanya ditempati oleh apa saja sih? Subjek itu biasanya ditempati oleh they, we, I, you, he, she, it. Nama orang, di sini contohnya Andi, Susi, atau nama benda bisa the car, the house, atau hewan bisa the dogs, the snake, the elephant dan sebagainya. Ini kalian sudah hafal ketika pembelajaran pertama, bahkan ketika di SMP sekalipun ada subjek they, we, I, you, he, she, it dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada auxiliary, kata bantu. Kata bantu sendiri ada yang berupa modal, ada can, may, must, shall, will, could, might, had to, should, would, ataupun bisa juga berupa auxiliary yang berupa have, has, ataupun had. Kemudian yang selanjutnya ada verb. Verb itu apa? Verb itu kata kerja ya, kata yang menunjukkan action. Nah, kalau dalam passive voice itu nanti lebih difokuskan pada verb 3-nya. Nah, kalau di sini contohnya yang saya berikan untuk eat itu verb 1, verb 3-nya jadi eaten. Write berubah menjadi written. Kalau read menjadi read juga. Dari kata kick menjadi kick. Nah, ini verb. Kemudian ada to be. To be itu di sini berubah is, am, are, was, were, be dan been. Untuk penggunaan to be sendiri nanti disesuaikan dengan subjeknya. They are, misal we are, I am, he is atau he was dan seterusnya. Oke, ini to be sekali lagi disesuaikan dengan subjeknya nanti. Kemudian ada objeknya. Untuk objek sendiri sebetulnya hampir sama dengan subjek, cuman posisinya saja. Kalau yang tadinya posisinya sebagai subjek itu they, ketika dia berubah menjadi objek akan berubah menjadi them. Dari we berubahnya menjadi us. Dari I menjadi me dan seterusnya. Oke, ini bagian daripada sebuah kalimat di tempat ini. Nah, tadi dari formula yang kita punya tadi ya, dari formula ini kita akan membuat contohnya. Tadi kita sudah tahu subjek itu apa, auxiliary, verb, to be dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada contohnya. Oke, contohnya sekarang ya, kita masuk pada contohnya. Kita punya satu kalimat di sini ada Andi eats rice every day. Nah, kalau kita lihat dari kategori katanya tadi Andi sebagai apa, eat sebagai apa, rice dan seterusnya tadi sebagai apa saja, kita tadi sudah mengetahui. Nah, tugas kita sekarang yaitu merubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Nah, yang harus kita lakukan tadi apa dulu? Yang pertama tadi adalah menempatkan yang tadinya sebagai subjek menjadi objek.
Begitu pula sebaliknya, dari objek menjadi subjek. Selanjutnya apa? Untuk kata kerjanya dibagi menjadi dua, dipecah menjadi dua. Nah, kemudian kalau ada keterangan waktu langsung saja diturunkan pada tempatnya. Oke. Nah, berubahnya menjadi apa? Karena di sini objeknya rise, kemudian berubah menjadi subjek, ditempatkan di sini, maka dia akan menjadi rise. Andi posisi di sini juga akan jadi objek, maka akan menjadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat perubahannya seperti apa tadi. Ini kita lihat dari subjek, Andi sebagai subjek, kemudian berubah menjadi objek. Kemudian rise yang tadinya sebagai objek berubah menjadi subjek. Ya, ini perubahannya dari subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Kemudian it itu apa? It itu sendiri adalah verb, kata kerja. Kemudian dalam kalimat pasif itu, maka kata kerjanya akan dipecah menjadi dua. Jadi apa saja? Yang pertama ditempati oleh to be, di sini memakai is. Kenapa memakai is? Karena subjeknya rise. Rise itu banyak, tetapi dianggap sebagai benda tunggal. Oleh karena itu menggunakan to be-nya is. Kemudian dalam kalimat pasif, kuncinya adalah to be diikuti oleh verb 3. Nah, di sini to be diikuti oleh verb 3. Maka tadi yang tadinya berupa verb 1 atau verb s, dia berubah menjadi verb 3. Dari kata eats menjadi eaten. Ya, kalau kita lihat, jadi perbandingannya dari kalimat aktif menjadi pasif. Oh, Andi tadinya pertama jadi subjek, kemudian menjadi objek. Rise tadinya objek, berubah menjadi subjek. Kemudian verbnya apa? Verbnya tadinya eats, berubah menjadi is eaten. Nah, ini perubahannya. Kita lihat contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya saya punya kalimat yang sedikit berbeda. Di sini ada penggunaan kata will. Berbeda kalau yang tadi di kalimat pertama tidak menggunakan auxiliary atau kata bantu. Di kalimat kedua ini kita menggunakan auxiliary atau kata bantu will. Kita mencoba untuk merubahnya menjadi kalimat pasif. Kuncinya seperti apa tadi? Kita tukar tempat dulu. Ya. Father kita tempatkan di belakang. New car sebagai objek kita tempatkan di depan sebagai objek, sebagai subjek. Oke. Kemudian di sini ada will. Will itu adalah auxiliary, maka tinggal kita turunkan saja. Tidak perlu ada perubahan. Yang jadi kunci adalah by-nya yang sebagai kata kerja, maka kita pecah menjadi 2. Kemudian untuk keterangan waktu seperti tadi, tinggal diturunkan saja, tempatnya masih sama. Oke. Perubahannya menjadi apa? Ini kita lihat. Ya, oke. Father sebagai subjek berubah menjadi objek. New car yang sebagai objek berubah menjadi subjek. Will tadi apa? Will adalah auxiliary kata bantu, tinggal kita turunkan saja tanpa merubah apapun. Kemudian by, ini verbnya verb 1 karena setelah kata will. Ya, verbnya dipecah menjadi 2. Ditempati oleh apa saja? Ditempati oleh to be dan verb 3. Nah, kenapa sekarang to be-nya pakainya be? Kenapa tidak pakai is seperti sebelumnya? Kalau di kalimat sebelumnya kita tadi pakai is. Kita lihat contoh sebelumnya tadi. Di sini pakai is. Ya. Kenapa untuk
yang kalimat setelahnya ini kok pakainya be. Nah, be itu disesuaikan dengan penggunaan kata will be. Tidak boleh pakai will is, will am, will are, will was, will were, nggak boleh. Yang boleh adalah will be. Maka to be-nya menjadi be saja. Kemudian dari verb 1 berubah menjadi verb 3. Dari kata buy berubah menjadi verb 3-nya menjadi bought. Oke, selanjutnya untuk tempatnya tadi seperti tadi, oh my father yang pertama sebagai subjek, ketika pasifnya berubah menjadi objek. New car menjadi dari objek menjadi subjek. Kemudian kata kerjanya dari kata will buy menjadi will be bought. Oke, contoh kedua, saya harap bisa lebih paham. Contoh yang ketiga, kalimatnya berbeda lagi. Nah, untuk auxiliary-nya di sini yang dipakai adalah kata has. Tidak masalah. Tadi menggunakan will, sekarang pakai has. Berubahnya ya, oke. Kita coba rubah menjadi kalimat pasif. Yang kita lakukan tadi menukar posisi dari subjek objek, objek subjek. Kemudian auxiliary-nya kita turunkan saja. Kemudian kata kerjanya kita pecah, kemudian keterangan waktunya tinggal diturunkan saja. Ya, berubahnya menjadi seperti ini. Cookies-nya tetap, mom-nya tetap, has-nya tetap. Nah, kenapa di sini dari has menjadi have? Kalau di sini has itu karena mom-nya 1. Sedangkan di sini have karena subjeknya cookies. Cookies itu lebih dari 1, maka pakainya have. Ya, kemudian pembahasannya seperti tadi ya. Kalau untuk yang mom itu tadi ya, my mom itu tadinya dari subjek berubah menjadi objek. Kemudian cookies itu tadinya objek berubah menjadi subjek. Kemudian verbnya dari has made berubah menjadi have been made. Tadi ada is, berubah jadi be, sekarang berubah jadi been. Kenapa? Ya, been itu bentuk ketiga. Ini mengikuti kata have. Have itu diikuti oleh bentuk ketiga. Nah, to be bentuk ketiga itu adalah been. Berarti nggak boleh have is, have an, have are, have be, nggak boleh. Yang betul adalah have been. Oke, kita sudah melihat 3 contohnya. Oke. Nah, di sini perubahannya terjadinya apa saja sih? Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi pada kalimat pasif. Jadi, kalau kita menggunakan verb 1 atau verb s atau es, kalau yang tadi kata eats, oh itu verb s, atau kalau verb satunya ya eat saja, maka dia nanti akan menjadi is, am, are, kemudian diikutinya oleh verb 3. Karena kunci daripada pasif adalah tadi to be diikuti oleh verb 3. Kalimat yang kedua, kalau kalimat past tense pakai verb 2. Nah, karena pakainya verb 2, maka to be-nya pun juga menggunakan bentuk kedua, yaitu was ataupun were. Diikuti lagi-lagi oleh verb 3. Selanjutnya, kalau kita menggunakan modals can, may, must, shall, will, could, might, had to, should, would, kemudian diikuti oleh verb 1, maka nanti dalam kalimat pasifnya modalnya tetap, kemudian diikuti oleh be. Be itu mengikuti modal. Kemudian syarat pasif adalah verb 3. Kita masih pakai auxiliary, kata bantunya, cuman kata bantunya kita menggunakan have, has, had. Have, has, had itu selalu diikuti oleh bentuk ketiga. Nah, ketika dirubah menjadi kalimat pasif, kita tetap masih pakai have, has, had-nya
ya, tetapi nanti disesuaikan dengan subjeknya. Kemudian diikuti oleh been. Been itu adalah to be-nya. Kalau yang atas is, am, are, was, were, be ini sebagai to be-nya lah. Kalau untuk yang menggunakan have, has, had, to be-nya berupa been. Kemudian diikuti oleh verb 3 juga. Kemudian kalau kita menggunakan kalimat continuous. Continuous itu kalau menggunakan to be diikuti oleh verb ing. Ini ada is, am, are, was, were. Diikuti oleh verb ing, maka nanti akan sama. Is, am, are atau was, were. Lah, bentuk ing-nya di sini syarat daripada kalimat pasif itu to be diikuti oleh verb 3. Nah, di sini sudah ada to be kemudian diikuti oleh bentuk to be lagi. Nggak boleh is, am, atau are atau was, were, nggak boleh. Karena di sini menggunakan bentuk ing, maka to be yang kedua itu juga harus dalam bentuk ing. Maka yang boleh diberi ing itu adalah bentuk ke-1. To be bentuk ke-1 adalah be. Oleh karena itu menjadi being. Oke, gitu ya. Is, am, are, being, verb 3. Yang terakhir to be going to menggantikan kata will. Nah, di sini to be going to be, to be, verb 3. Intinya adalah kalau kalimat pasif itu menggunakan bentuk ketiga, verb 3 semuanya. Tetapi bukan hanya verb 3 saja, sebelumnya harus ada to be-nya. To be-nya bisa berupa is, am, are, was, were, atau be, atau been, atau being, atau be. Oke, ini adalah syarat daripada sebuah kalimat pasif. Oke, saya harap bisa memahaminya. Oke, supaya lebih paham, nanti kalian bisa mengerjakan contoh ini. Ya, contoh ini nanti bisa kalian kerjakan di buku sebagai latihan, tetapi nanti tetap ada tugasnya di link tugas seperti biasa. Oke, jadi untuk kalimat ini coba nanti kalian rubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ya. Dengan contoh yang sudah ada, saya yakin kalian akan bisa mengerjakannya. Kemudian juga bisa menggunakan panduannya adalah yang perubahan ini tadi, ya. Itu sebagai panduan kalian untuk mengerjakan tugas yang tadi. Oke, silahkan dikerjakan dengan baik. Kemudian juga nanti materi ini silahkan dicatat di dalam buku catatan kalian, kemudian juga tugasnya dikerjakan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.